Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dia Lisa Ariyanti dengan NIM 25000242227. Saya dari Prodi Ilmu Hukum kelas E. Kali ini saya akan bedah salah satu buku ajar yang sangat penting di Fakultas Hukum, yaitu buku Sosiologi Hukum, karya Dr. Fitriyatus Sholihah, SH, MH. Buku ini diterbitkan oleh PT Raja Kravindo Persada pada cetakan pertamanya di bulan Januari 2017. Total buku ini memuat 12 bab materi dan kali ini saya akan fokus mereview bab 1 yang menjadi fondasi, yaitu definisi, pengertian, dan karakteristik sosiologi hukum. Yang pertama adalah pengertian sosiologi hukum. Asal-usul dan sejarah singkat sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh Anzilotti dari Italia pada tahun 1882. Ia lahir dari hasil pemikiran para ahli filsafat hukum, ilmu hukum, dan sosiologi. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku di masyarakat dengan mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perubahan isi dan bentuk hukum. Menurut C.G. M. Schmidt, tugas utama sosiologi hukum adalah mengungkap sebab-sebab ketimpangan antara hukum yang diidealkan dan kenyataan sosial yang terjadi. Dan yang kedua yaitu Law in Action. Law in Action merupakan studi tentang hukum sebagai gejala sosial, yakni bagaimana hukum itu berfungsi dalam kehidupan nyata masyarakat, bersifat heteronom, artinya hukum dipengaruhi dan memengaruhi faktor-faktor sosial seperti ekonomi, politik, budaya, agama, dan lain-lain. Fokusnya sebagai hukum benar-benar diterapkan. Inilah yang menjadi objek utama sosiologi hukum. Hubungan dengan pemikiran Surjono Sukanto, Surjono membagi ilmu hukum ke dalam dua kelompok besar. Yang pertama yaitu Norwegian-Saften, ilmu hukum normatif, hukum sebagai norma atau kaidah. Cabang-cabangnya yang pertama yaitu ilmu tentang pengertian hukum, yang kedua ilmu tentang kaidah hukum, dan yang kedua adalah Tatsensin-Wissenschaft, ilmu hukum empiris, hukum sebagai gejala sosial. Cabang-cabangnya yaitu 1. Sosiologi hukum, 2. Antropologi hukum, ketiga psikologi hukum, keempat sejarah hukum, kelima perbandingan hukum. Maka sosiologi hukum termasuk dalam Tatsensin-Wissenschaft karena mempelajari hukum dalam konteks sosial, bukan sekedar norma. Yang ketiga adalah definisi sosiologi hukum menurut para ahli. Ahli definisi yang pertama yaitu Surjono Sukanto. Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial secara analitis dan empiris. Yang kedua yaitu Sajipto Raharjo. Sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum yang mempelajari pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Yang ketiga yaitu R.O.C. Salman. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial secara empiris dan analitis. Yang keempat adalah H.L.A. Hart, tidak memberi definisi langsung tetapi melihat hukum sebagai sistem aturan yang terdiri atas primer rules, kewajiban sosial warga masyarakat, secondary rules, aturan tambahan yang mengatur bagaimana aturan utama dibuat dan ditegakkan. Yang keempat adalah ruang lingkup, metode, kajian, dan objek sosiologi hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum membahas hukum sebagai fenomena sosial, bukan hanya sebagai norma. Ia melihat hukum dalam kaitannya dengan fungsi sosial, kontrol sosial, dan perubahan sosial. Metode kajian. Yang pertama yaitu metode empiris atau deskriptif, mengamati bagaimana hukum diterapkan dan ditaati di masyarakat. Yang kedua, menggunakan pendekatan sosiologis seperti observasi, wawancara, dan survei. Objek sosiologi hukum. Yang pertama, hukum sebagai alat kontrol sosial, aturan untuk menegakkan ketertiban masyarakat. Yang kedua, hukum sebagai proses sosial,
Hukum terbentuk dan berubah karena kebutuhan sosial. Fungsi sosiologi hukum. Sosiologi hukum berfungsi untuk yang pertama, menjelaskan bagaimana hukum berperan dan berfungsi dalam masyarakat. Dan yang kedua, menganalisis faktor sosial yang memengaruhi keberlakuan hukum. Yang ketiga, membantu pembuat hukum agar hukum yang dibuat selaras dengan nilai dan kebutuhan masyarakat. Yang kelima adalah fungsi hukum, filosofis, sosiologis, dan yuridis. Fungsi filosofis yang pertama, hukum harus mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat seperti keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban. Yang kedua, menurut Rudolf Stemmler, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang mengarahkan hukum pada tujuan yang ideal. Yang ketiga, menurut Gustav Friedrich, cita hukum berfungsi regulatif dan konstruktif sebagai pedoman dan pengarah hukum. Yang keempat, di Indonesia, Pancasila menjadi cita hukum nasional. Fungsi sosiologis atau empiris. Yang pertama yaitu hukum berfungsi dipatuhi masyarakat secara nyata. Yang kedua didasarkan pada dua teori. Yang pertama yaitu teori kekuasaan, hukum berlaku karena dipaksa penguasa. Yang kedua, teori pengakuan, hukum berlaku karena diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum terdiri dari yang pertama yaitu struktur hukum, lembaga-lembaga penegak hukum seperti DPR, kepolisian, pengadilan. Yang kedua, substansi hukum, isi aturan hukum itu sendiri. Yang ketiga, budaya hukum, nilai kepercayaan dan kesadaran hukum masyarakat. Jika kesadaran hukum masyarakat baik, maka budaya hukum juga baik. Fungsi yuridis atau normatif. Yang pertama yaitu hukum berfungsi secara yuridis bila memenuhi syarat. Yang pertama, dibuat oleh lembaga yang berwenang. Yang kedua, bentuk dan materi hukum sesuai. Yang ketiga, prosedur pembentukan hukum sesuai aturan. Yang keempat, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Menurut Hans Kelsen, setiap kaidah hukum bersumber dari kaidah yang lebih tinggi. Yang keenam, pengaruh sejarah hukum dan filsafat hukum terhadap sosiologi hukum. Pengaruh sejarah hukum, tokoh penting Carl von Savigny pada tahun 1779 sampai 1861 dari mazhab sejarah. Satu, menyatakan bahwa hukum adalah cerminan dari kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, hukum bukan buatan negara tetapi tumbuh secara alami dari adat dan kebiasaan masyarakat. Prinsip utamanya yang pertama yaitu hukum ditemukan bukan diciptakan, dan yang kedua hukum tumbuh seiring berkembang masyarakat. Yang ketiga, hukum tidak bersifat universal tetapi khas sesuai dengan jiwa sesuatu bangsa. Namun kelemahannya adalah konsep kesadaran hukum masyarakat yang terlalu abstrak. Pengaruh filsafat hukum. Filsafat hukum menelaah hakikat hukum, yaitu mencari mengapa hukum harus ada dan apa tujuan hukumnya. Menurut para ahli, yang pertama yaitu Theo Huijsberg, filsafat adalah refleksi intelektual yang mencari makna hakiki dari segala fakta sosial. Yang kedua, S. Sumaryono, filsafat hukum berusaha meneliti dasar terdalam dari kaidah hukum yang bersifat normatif dan empiris. Dessolin, apa yang seharusnya terjadi. Desailly, apa yang sebenarnya terjadi. Hukum akan efektif jika Dessolin sesuai dengan Desailly. Tokoh penting Gustav Friedrich, hukum mengandung 3 nilai dasar. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, kemanfaatan. Yang ketiga, kepastian hukum. Roscoe, hukum adalah alat rekayasa sosial. Hukum harus menjadi sarana membina dan mengarahkan masyarakat. Cardozo, hukum bukan hanya penerapan peraturan tetapi juga mempertimbangkan kepentingan sosial yang hidup dalam masyarakat. Jadi, filsafat hukum dan sejarah hukum memberikan dasar
pemikiran bagi sosiologi hukum untuk melihat hukum secara hidup dan dinamis dalam kehidupan masyarakat. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.